Bagaimana jika matahari hilang selama 5 detik? Dan kenapa itu bisa mengubah segalanya? Bayangkan, siang bolong, matahari bersinar normal, lalu tiba-tiba hilang. Bukan gerhana, bukan awan, bukan malam, benar-benar hilang. Ya, benar-benar hilang selama 5 detik. Pertanyaannya bukan hanya apakah bumi menjadi gelap, tapi apa yang sebenarnya terjadi pada gravitasi, suhu bumi, internet, satelit, dan tubuh manusia. Ketika sumber energi terbesar tata surya tiba-tiba lenyap. Kita sering berpikir bahwa matahari hanyalah sebuah lampu raksasa di langit, padahal kenyataannya matahari adalah mesin utama yang menjaga hampir seluruh sistem kehidupan di bumi tetap berjalan. E sama dengan mc kuadrat. Di inti matahari, atom hidrogen terus bertabrakan dan berubah menjadi helium melalui reaksi fusi nuklir. Setiap detik, matahari melepaskan energi lebih besar daripada seluruh kebutuhan energi manusia sepanjang sejarah. Cahaya yang kita lihat hari ini sebenarnya sudah menempuh perjalanan sekitar 8 menit 20 detik dari matahari menuju bumi. Kira-kira jarak yang ditempuh yaitu 299.792 km per detik. Artinya jika matahari benar-benar menghilang sekarang, kita tidak langsung tahu. Selama 8 menit pertama, semua terlihat baik-baik saja. Burung tetap terbang, mobil tetap berjalan, dan pesawat tetap mengudara. Karena cahaya terakhir matahari masih sedang menuju kita, alias on the way. Tapi bukan hanya cahayanya, gravitasi matahari juga bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi selama 8 menit itu, bumi masih tetap mengorbit seperti biasanya. Lalu tepat setelah 8 menit 20 detik, semua berubah. Langit akan menjadi hitam, bukan seperti malam, lebih gelap lagi. Karena atmosfer bumi tidak lagi memantulkan cahaya matahari, bintang-bintang akan langsung terlihat di siang hari dan suhu bumi mulai turun. Pertanyaan besar muncul, apakah ketika matahari menghilang, bumi akan langsung membeku? Menariknya jawabannya tidak. Bumi memiliki atmosfer dan lautan yang menyimpan panas sangat besar. Dalam 24 jam pertama, suhu global mungkin hanya turun beberapa derajat saja, tapi setelah seminggu, suhu rata-rata bumi bisa turun di bawah minus 17 derajat Celcius. Setelah setahun, permukaan suhu bumi bisa mencapai sekitar minus 70 derajat Celcius. Fotosintesis berhenti hampir seketika, yang menghasilkan tanaman mati, rantai makanan runtuh, produksi oksigen perlahan terganggu, lautan bagian atas mulai membeku. Tapi menariknya, bagian bawah laut kemungkinan masih tetap cair cukup lama karena panas dari inti bumi. Tanpa gravitasi matahari, bumi tidak lagi mengorbit. Planet kita akan meluncur lurus menembus ruang angkasa menjadi dunia gelap, dingin, dan tanpa arah. Dan pada titik ini, masalah manusia bukan lagi soal ekonomi, bukan perang, bukan internet, bukan barang branded, tapi bertahan hidup. Lalu pertanyaan lainnya muncul, apa yang terjadi pada manusia jika akhirnya matahari menghilang? Manusia mungkin masih bisa bertahan, tapi bukan di permukaan. Kota-kota modern saat ini sangat bergantung pada energi matahari. Pangan, cuaca, air, pertanian, semuanya bakalan runtuh. Manusia kemungkinan akan pindah ke bawah tanah atau lebih dekat ke sumber panas bumi yang berada di bawah kakinya. Tempat seperti Iceland mungkin menjadi salah satu lokasi paling ideal untuk bertahan hidup karena energi panas buminya yang besar. Kenapa hal terkait hilangnya matahari ini penting untuk dipahami? Video ini bukan tentang ketakutan, karena matahari tidak akan tiba-tiba hilang besok hari ketika kita bangun pagi. Masalah sebenarnya adalah manusia modern sering lupa betapa rapuhnya peradaban kita saat ini. Memang saat ini merupakan zaman di mana manusia mengaku bahwa teknologinya semakin maju dan sangat maju dibandingkan beberapa abad yang lalu. Tapi harus ingat, kita hidup karena kondisi bumi saat ini sangat sempurna. Walau kita telah mengotorinya, jarak dari matahari, atmosfer, medan magnet, dan air, sedikit saja faktor di atas itu berubah, seluruh sistem kehidupan bisa runtuh. Setiap pagi, matahari terbit seperti hal biasa, tanpa kita syukuri betapa pentingnya dia ada di bumi. Padahal tanpa bintang itu, tidak akan ada kota, tidak akan lautan, dan tidak ada manusia. Mungkin ancaman terbesar bukan asteroid atau gempa bumi, melainkan fakta bahwa kehidupan di bumi sebenarnya berdiri di atas keseimbangan kosmik yang sangat tipis. Dan kita sering lupa betapa beruntungnya kita masih melihat cahaya matahari hari ini. Jika kamu telah melihat semua ulasan di atas, kamu akan sadar bahwa bumi jauh lebih rapuh daripada yang kita kira.